Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman semua. Nah, pada kelompok 5 ini kami akan mempresentasikan mengenai teori belajar sosial. Dalam kelompok 5, kita dibantu pengerjaannya oleh yang pertama Rido Mahbudin, yang kedua Safeli Heni Farhadin, yang ketiga Sofia, yang keempat Tirta Puspa Arum, dan yang terakhir Umi Nurlaila Aulia. Nah, teori belajar sosial merupakan perluasan dari teori belajar perilaku yang tradisional atau behavioristik. Teori belajar sosial ini dikembangkan oleh Albert Bandura tahun 1986. Menurut Albert Bandura, sebagian besar manusia belajar melalui dua jenis pembelajaran, yaitu pengamatan secara selektif dan mengingat atau meniru tingkah laku orang lain. Ada pendekatan teori belajar sosial. Yang pertama, ada conditioning. Prosedur belajar dalam mengembangkan perilaku sosial dan moral pada dasarnya sama dengan prosedur belajar dalam mengembangkan perilaku-perilaku lainnya, dengan reward pemberian hadiah dan punishment pemberian hukuman untuk senantiasa berpikir dan memutuskan perilaku sosial mana yang perlu ia perbuat. Yang kedua, ada imitation, yaitu hasil proses pembelajaran yang ditiru dari orang lain. Proses belajar tersebut dinamakan social learning, pembelajaran sosial. Perilaku peniruan manusia terjadi karena manusia merasa telah memperoleh tambahan ketika kita meniru orang lain dan memperoleh hukuman ketika tidak menirunya. Dalam hal ini, orang tua dan guru memainkan peranan penting sebagai seorang model dan tokoh bagi anak-anak untuk menirukan tingkah laku. Selanjutnya, ada tujuan teori belajar sosial, yaitu untuk menjelaskan bagaimana seseorang mengalami pembelajaran dalam lingkungan sekitarnya, serta agar manusia mempunyai interaksi timbal balik yang berkesinambungan antara kognitif, perilaku, dan pengaruh lingkungan. Kemudian, aplikasi dan implementasi teori belajar sosial terhadap pembelajaran. Yang pertama yaitu pembelajaran matematika. Dalam hal ini, teori belajar sosial dapat diaplikasikan dengan guru menjelaskan tentang penjumlahan dan pengukuran garis bilangan bulat dengan menggunakan media pola lantai yang diperagakan oleh gurunya. Kemudian siswa mengikutinya. Selanjutnya, pelajaran IPA. Dalam materi pembiasan cahaya, guru mencontohkan cara membiaskan cahaya dengan menyediakan gelas yang berisikan air dan di dalamnya diberi batang pensil, kemudian diletakkan di bawah sinar matahari. Kemudian siswa melakukan pengamatan. Kemudian pembelajaran PS. Dalam pelajaran sejarah, misalnya dalam materi manusia purba, guru dapat mengajak siswa ke museum sejarah. Dengan hal itu, maka siswa dapat melakukan pengamatan. Pembelajaran PKN. Dalam materi gemar menabung, guru atau orang tua bisa mengajarkan atau membiasakan peserta didik untuk gemar menabung baik di rumah maupun di sekolah. Dalam hal ini, peserta didik bisa menerapkan teori sosial dengan metode imitation atau meniru perilaku orang lain. Yang terakhir, pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam hal ini, ketika membahas materi mengenai pidato, guru dapat meminta siswa untuk membacakan pidato di depan teman-temannya. Di sini, guru meminta siswa untuk memerhatikan temannya yang sedang membacakan pidato di depan. Nah, maka dapat kita pahami bahwa aplikasi dan implementasi teori belajar sosial terhadap pembelajaran ini tidak luput dengan adanya interaksi sosial antara pendidik dan peserta didik, sehingga timbul adanya interaksi sosial. Selanjutnya adalah kelebihan dari teori belajar sosial. Teori Albert Bandura ini lebih lengkap dibandingkan dengan teori belajar yang sebelumnya, karena teori ini menekankan bahwa lingkungan dan perilaku seseorang dihubungkan melalui sistem kognitif orang tersebut. Pendekatan teori belajar sosial ini lebih ditekankan pada perlunya conditioning atau pembiasaan merespon dan imitation atau peniruan. Teori sosial ini juga menekankan pentingnya penelitian empiris dalam mempelajari perkembangan anak-anak. Jadi bisa disimpulkan bahwa
anak-anak akan lebih mudah untuk merespon dan anak-anak akan belajar untuk lebih fokus terhadap suatu pengamatan. Adalah kelemahan teori belajar sosial. Jika manusia belajar atau membentuk tingkah lakunya melalui peniruan atau imitation, sudah pasti terdapat sebagian individu yang menggunakan teknik peniruan ini untuk meniru tingkah laku yang negatif, termasuk perlakuan yang tidak diterima dalam masyarakat. Selain itu, dalam mendalami sesuatu yang ditiru biasanya akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa manusia itu membentuk tingkah lakunya itu biasanya melalui peniruan atau imitation. Jadi mempunyai kecenderungan untuk meniru perilaku orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Karena dianggap ya apa yang didapat dari lingkungan sekitar itu bisa membawa pengaruh baik untuk dirinya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Itu tadi penyampaian presentasi dari kelompok 5 terkait teori belajar sosial. Mungkin apabila ada salah kata dari kelompok 5, saya dan teman-teman meminta maaf. Bila taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba lihat dong.